Ilmu kesehatan menurut Imam Syafi'i adalah ilmu yang paling patut dipelajari setelah ilmu syariah. Di mana Imam Syafi'i mengatakan, saya tidak tahu ilmu apa yang patut dipelajari setelah ilmu yang membahas tentang halal dan haram, kecuali ilmu yang membahas tentang kesehatan. Jadi ilmu tentang kesehatan ini menurut Imam Syafi'i ilmu yang paling patut dipelajari setelah ilmu syariah. Pertama ilmu syariah paling patut dipelajari, paling afdal. Yang berikutnya ilmu kesehatan. Sayangnya menurut Imam Syafi'i, baita anna ahlal kitab qad ghalabuna. Sayangnya ahlul kitab, orang-orang Nasrani dan Yahudi, mengalahkan kita di bidang ini. Itu yang disayangkan. Sekarang lebih disayangkan lagi, ya, lebih disayangkan lagi sekarang ini. Ilmu kesehatan menjadi sesuatu yang bukan sekedar untuk menyehatkan, tetapi ilmu kesehatan sudah menjadi ajang bisnis yang paling menguntungkan. Jadi sekarang ini kalau ada sesuatu tentang ilmu kesehatan, mahal harganya. Ilmunya dijual mahal, produk-produk tentang kesehatan dijual sangat mahal. Jadi kalau ada orang ketemu, wah ini sangat menyehatkan, langsung dijual mahal. Misalnya sesuatu modalnya cuma 5.000 dijual, wah ngapain dijual 10.000, ngapain dijual 20.000, jual 100.000, jual 500.000, jual 1 juta, walaupun modalnya cuma 5.000. Kenapa? Karena menyehatkan. Nah ilmunya juga begitu. Ilmu kesehatan menjadi ilmu yang dianggap paling mahal. Padahal ilmu kesehatan itu ilmu yang paling sederhana, sangat sederhana. Kalau kita kupas ilmu kesehatan, sangat sederhana. Dan cara menyehatkan juga sederhana. Apalagi buat mereka yang yakin bahwa kesehatan itu sumbernya dari Allah. Penyakit datangnya dari Allah, kesehatan atau kesembuhan juga datangnya dari Allah. Ya, Rasulullah SAW ngajarin kita bahwa penyakit datangnya dari Allah. Penyakit datangnya dari Allah. Orang-orang ahlul kitab, orang-orang sekuler, menisbahkan penyakit kepada selain Allah. Kalau sesuatu yang mestinya dinisbahkan kepada Allah terus kita pindah kepada pihak lain, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Syirik, menyekutukan Allah. Jelas akidah kita, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini penyakit datangnya dari Allah. Lalu kita pindah, kita nisbahkan kepada yang lain. Bukan, penyakit bukan dari Allah misalnya. Kalau kita punya keyakinan penyakit itu dari binatang. Anehnya lagi zaman sekarang, hampir seluruh umat di muka bumi dibuat takut kepada sesuatu yang paling kecil di dunia. Virus. Ya, sekarang ini manusia, para dokter takutnya dengan virus mengalahkan takutnya kepada macan. Takut kepada virus mengalahkan takutnya kepada ular. Lebih takut kepada virus mengalahkan takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimana kalau berhadapan dengan virus, sampai badan ini semuanya dibungkus 100%. Betul enggak? Dibungkus 100% dan dibuat satu ajaran yang menyesatkan, dikatakan virus tidak bisa dibunuh. Virus tidak bisa dibunuh. Padahal kehidupan di dunia ini kehidupan siklus
di mana antar makhluk, antar ciptaan Allah, antar binatang itu saling membunuh. Perhatikan binatang-binatang besar. Ya, kalau ada macan, macan makan binatang yang lebih besar dari macan. Betul. Serigala, macan, ya, entah singa, harimau bisa makan sapi yang lebih besar. Antar binatang saling membunuh. Ada hubungan siklus. Kalau si A membunuh si B, B membunuh si C, C membunuh D, D membunuh E membunuh A. Ada hubungan siklus dalam kehidupan ini. Kalau si A kehidupannya bermanfaat untuk si C misalnya, maka si C bermanfaat untuk si E bermanfaat untuk D. Ada hubungan silang antar ciptaan Allah, ada hubungan saling melemahkan, ada hubungan saling menguatkan. Nah, antar binatang juga begitu, ya. Ada binatang yang kecil dimakan oleh binatang yang lebih besar. Jadi kalau orang-orang kafir mengatakan virus nggak bisa dibunuh, satu kesalahan besar. Bakteri nggak bisa dibunuh, satu kesalahan besar. Apalagi takut kepada virus melebihi takutnya kepada siapapun. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la adwa, la adwa. Apa itu artinya? Tidak ada penularan. Ini pada dasarnya, bukan mutlak ada penularan, tetapi pada dasarnya, ini ya, ilmu pada dasarnya la adwa, tidak ada penularan. Tapi tetap Rasulullah juga mengatakan, kalau kau ketemu orang yang kena kusta, maka jagalah jarak sejarak 1 tombak. Bukan menjaga jarak yang mutlak, yang terlalu jauh, ya. Jaraknya cuma 1 tombak. Kemudian Rasulullah juga mengajarkan, kalau di daerah terjadi satu musibah, di daerah terjadi satu wabah, di mana daerah situ menyebar penyakit, maka petunjuk Rasulullah, yang ada di kampung itu atau yang ada di daerah itu jangan keluar. Dan yang ada di luar daerah situ jangan masuk. Nah, jangan keluar ini juga merupakan indikasi nggak usah takut, nggak usah takut. Bahkan dalam petunjuk lain Rasulullah mengatakan, begitu terjadi musibah, begitu terjadi wabah penyakit, maka Allah akan melindungi ahlul masjid. Orang yang rajin ke masjid, yang sholatnya berjamaah di masjid, dia akan dilindungi oleh Allah. Nggak perlu masker lagi, nggak perlu pakaian robot lagi yang menutup semua bagian tubuh, nggak perlu. Ini mohon maaf bagi yang pakai masker, khususnya waktu sholat, saya sampaikan, jangan pakai masker waktu sholat. Untuk laki-laki, kalau untuk ibu-ibu tidak masalah. Karena Rasulullah juga mengatakan, nah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ayyughattiyar rajulu famahu fis shalah. Jadi Rasulullah melarang orang laki-laki menutup mulutnya pada waktu sholat. Itu dilarang oleh Nabi. Bagaimana ceritanya? Ya, tradisi orang dulu membawa rida, membawa bukan cadar, seperti selendang, kain panjang. Biasanya panjangnya kira-kira 1,5 meter, ada yang sampai 2 meter. Kain lebar begini, ada yang lebarnya 0,5 meter, ada yang lebih, terus panjang kira-kira 1,5 meter. Biasanya ada yang diputar-putarkan di kepala, dipakai menjadi penutup kepala seperti topi imamah. Ya, kadang-kadang kalau musim dingin digulungkan juga di leher.
Nah, kadang-kadang di gulungan di leher ini sampai menutup, sebagian menutup mulut untuk apa? Waktu dingin. Jadi bayangkan kalau waktu musim dingin, ya, saya di Pakistan selama 5 tahun, waktu musim dingin itu musim salju. Sehingga kalau subuh ini keluar masjid sangat dingin. Bahkan tangan ini kalau biasa nggak biasa di sana terbuka begini, lama kelamaan seperti ditusuk jarum, sakit, sangat menyakitkan. Lama kelamaan terjadi kering sampai pecah-pecah tangan. Nah, kebiasaan orang dulu nutup gini sampai nutup mulutnya. Nah, nutup mulutnya seperti ini saja waktu sholat dilarang oleh Rasulullah. Sehingga kalau pakai rida itu, pakai kain seperti sorban itu, waktu sholat khusus untuk laki-laki tidak boleh menutup mulutnya. Jadi mulut harus dibuka. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, hadirnya masker juga satu musibah tersendiri. Kenapa? Karena masker itu menghambat kesehatan. Bagaimana kok menghambat kesehatan? Udara yang dihirup oleh manusia penuh dengan oksigen. Begitu dihirup, proses membersihkan paru-paru, keluar sudah kotor, keluar sudah menjadi karbon dioksida. Nah, kalau sudah menjadi karbon ini sebaiknya hilang sepenuhnya, lepas, nggak dihirup lagi. Tapi kalau ditutup, kehirup lagi. Nah, kalau ditutup, kehirup lagi. Nah, kalau hirup lagi, ya kemampuan membersihkan paru-paru sudah berkurang, sudah kurang standar. Maka pakai masker pun juga rasanya kurang nyaman, ya kurang nyaman. Bapak dan Ibu sekalian, kalau tadi saya katakan ada hubungan siklus antar binatang-binatang ciptaan Allah, juga ada hubungan pasangan. Allah menciptakan segala sesuatu azwaja, berjodoh-jodoh, pasangan-pasangan. Nah, dalam ciptaan Allah yang berpasang-pasangan ini, ya, kalau Allah menciptakan sesuatu, nah pada sesuatu itu mengandung zat yang berbahaya. Misalnya ada yang tahu lele? Ikan lele. Itu ikan lele yang zaman dulu, ikan yang sungai. Itu kalau gigit atau kalau mati misalnya, mati itu sayapnya yang kanan kiri ada jarumnya. Kalau dia nusuk jarumnya itu langsung jarum itu beracun. Begitu orangnya dipatil atau dipatik, gak lama dia menggigil panas dingin karena kena racun. Nah, bagian depannya lele ini racun, di bagian belakang di buntutnya ada penawarnya. Jadi begitu, setiap Allah menciptakan sesuatu pasti berpasang-pasangan. Kalau bagian depan dari ciptaan Allah itu ada racun, maka di belakangnya pasti ada penawarnya. Kalau di bagian dalam ada racun, di bagian luar ada penawarnya. Orang makan durian nggak suka dengan baunya, di kulitnya dikasih air saja sudah menawarkan. Orang metik cabai, panen cabai, metikin cabai, kepanasan tangannya, kepanasan karena pegang cabai terus. Obatnya cukup daunnya cabai saja, dioles-oleskan, selesai. Makan cabai perut gak enak, gagangnya jangan dilupakan. Nah, sekarang zaman berkembang, makan cabai nyambel, gagangnya dibuang. Makan tahu pakai cabai, gagangnya dibuang. Makan gagangnya, karena di situ ada penawarnya. Nah, perkembangan zaman seperti ini menjadikan kehidupan kita semakin gak imbang, kepengaruh oleh banyak informasi yang tidak benar. Ya, ada hubungan yang pasangan tadi. Contoh sederhana. Begitu kita kena sakit lambung, apa itu sakit lambung? Sakit lambung adalah sakit yang dimana bagian lambung ini asamnya naik terus. Asam semakin naik, akhirnya tidak enak, tidak nyaman karena terlalu asam.
Kalau nggak ketemu obatnya, cari saja buah yang rasanya asam. Dengan prinsip tadi, karena ciptaan Allah itu pasti berpasang-pasangan, ya. Apa yang ketemu asam? Jeruk misalnya, jeruk nipis, jeruk apa sajalah yang asam-asam. Kalau jeruk itu bagian dalamnya asam, ya, bagian dalamnya asam, bagian luarnya pasti kebalikan dari asam. Jadi kulit jeruk. Jadi kalau ketemu buah jeruk, makan dalamnya kok nggak bisa karena sakit lambung, makan kulitnya saja. Aneh kan? Tapi ini ilmu nyata, ya. Ini ilmu nyata. Nggak bisa makan kulitnya, semuanya dimakan. Bagaimana? Masukkan saja jeruk itu pada blender, ya, di jus semuanya. Kasih gula yang manis, gula putih, jangan gula jagung. Ya, kasih gula biar manis enak. Walaupun asam lagi naik, tapi asal jeruk itu di blender bersama kulitnya, minum langsung tidak masalah. Tapi kalau hanya bagian dalam yang diminum, ya selamat menikmati penderitaan asam yang berlebih tadi. Nah, ini hukum alam.